Berikutnya adalah intercompany profit transaction untuk aset yang didepresiasikan, yang downstream dulu. Di sini sama seperti tadi, P memiliki 80% sahamnya S di 2016, terus kemudian eksesnya diamortisasi 5.000 per tahun amortisasi di sini, terus kemudian P menjual equipment ke S dengan harga 150.000 ya, dimana book value-nya 100.000. Terus kemudian dia memiliki masa manfaat 5 tahun. Si S akan menggunakan selama 5 tahun. Terus berikutnya sama, di tahun ini juga ada net income 100 dan dividen 50. Maka dari transaksi ini ya, si S akan mencatat equipment 150.000 pada cash 150.000. Oke, terus berikutnya si P itu akan mencatat penjualan sebesar S sebesar 150.000. Terus berikutnya equipment dia kurang 100 dan gain yang diakui adalah 50.000. Jadi pada saat konsolidasi nanti, sebelum konsolidasi dia ada gain sebesar 50.000. Nah, jurnal eliminasinya untuk metode cost ini, yang pertama tentu kita akan eliminasi gain dulu. Eliminasi gain sebesar 50.000 dan mengurang equipment sebesar 50.000. Nah, terus berikutnya kita akan mengurang depresiasi ya. Jadi pada tahun ini ya, ini kan sebenarnya gainnya ada berapa tadi? 50.000 kan? Ada 50.000, ini akan kita depresiasi selama 5 tahun atau sebesar 10.000 ya, 10.000 per tahun. Nah, tetapi di sini perusahaan membelinya dari bulan April ya, jadi nanti 10.000 kita kalikan dengan 9/12 akan ketemu depresiasinya yang kita kurangkan sebesar berapa? 7.500. Oke. Atau jurnal yang ini adalah jurnal jurnal realize ya, jurnal realize. Oke. Di mana per tahun kan kita akui 10.000 realize-nya tiap tahun. Tetapi karena di tahun ini belinya April, maka yang kita tambahkan ke laba itu adalah sebesar 7.500 saja. Jadi di tahun ini kita mengurangi gain 50, mengurangi income 50, tetapi ada sebagian yang sudah kita akui, kita ada realize-nya sebesar 7.500. Oke, ini jurnal yang kedua. Terus jurnal yang ketiga itu adalah sama, pengurangan amortisasi, menambah amortisasi pada paten 5.000. Terus berikutnya menghapus dividennya si S, dividennya si yang diterima P dari S. Terus yang terakhir adalah pengakuan NCI expense. Nah, untuk NCI expense sendiri ini asalnya dari net income sebesar 100.000, terus dikurangi dengan amortisasi paten. Amortisasi paten berapa? 5.000. Oke, maka nah, ini tidak di jurnal ya. Yang gain on sale sama ini itu tidak sama pengakuan laba ini dia tidak dimasukkan ke NCI expense karena ini adalah labanya induk, karena transaksi ini adalah transaksi downstream. Oke, jadi yang dibagi kepada NCI hanya net income dan amortisasi paten. Jumlahnya akan menjadi 95.000 dikalikan dengan punya NCI. Jatahnya NCI adalah 20%. Maka ketemu angka 19.000. Terus dividennya nanti akan kita kurang 10.000. Maka NCI-nya akan ditambahkan sebesar 9.000. Oke. Berikutnya untuk yang metode equity ya. Pertama kita lihat dulu pencatatan jurnal investasinya. Pertama adalah ketika dia menerima cash dari dividen, dia akan menjurnal cash di debit 40.000, yang dikurangkan adalah investment in S.
Sementara terkait laba, ya terkait jatah labanya, nanti akan ada 4 jurnal sebenarnya, bisa di jurnal 4 kali atau cukup sekali aja seperti ini. Dimana yang jurnal yang pertama adalah kita mengakui bagian net income-nya dari NCI. Bagian net income-nya si induk, yaitu 80% 80% dari 100.000 ya. 80% dikalikan NI. 80% dikalikan net income. Oke. Terus yang kedua sama seperti tadi, amortisasi paten sebesar 80% juga karena di jurnal ini ya metode equity ya. Di sini 40.000. Terus berikutnya kita akan kurangkan dengan unrealized-nya tadi. Unrealized yang kita kurangkan itu ada 100% teman-teman. Ya, 100%. Kenapa? Karena transaksi ini adalah transaksi downstream. Ya, jadi ini ya laba yang kita hapus di sini adalah labanya si P. Jadi semuanya akan kita kurangkan 100%. Begitu pula dengan realize-nya, ya. Realize-nya nanti akan kita kurangkan 100%. Ini juga 100%. Oke, maka nanti jurnalnya akan kalau kita jumlahkan itu yang pertama dari net income 80.000, jurnal kedua dari amortisasi paten dikurang 40.000, unrealized-nya dikurang 50.000, terus yang terakhir ini adalah realized-nya ada 7.500. Maka saldo income from investment di akhir periode itu akan dilaporkan 33.500. Oke. Maka jurnal eliminasi di metode equity akan menjadi jurnal 1, 2, 3, dan jurnal yang kelima itu sama. Oke, gain, terus kemudian bismillnya atau realize-nya. Ini unrealized, terus realized, berikutnya amortisasi, sama yang terakhir menghitung NCI juga sama seperti ini. Yang berbeda adalah pada saat kita menghapus income from S. Oke, income from S. Income from S-nya ini akan kita hapus sebesar saldo kita yang ada tadi, hitungannya seperti ini tadi, sebesar 33.500. Tetapi dividen yang kita kredit adalah sebesar 40.000. Oke. Nah, karena dividen yang dihapus itu lebih besar dibandingkan jatah income-nya, maka saldo investment in S-nya ini nanti akan kita debit 6.500. Oke, maka jurnal untuk tahun pertama di metode equity dan cost selesai. Berikutnya di tahun kedua, ya, tahun kedua pada metode cost, jurnal eliminasinya adalah yang pertama kita hapus equipment, kita kurang equipment sebesar 50.000. Nah, terus berikutnya kita kurangi dengan yang kita debit adalah akumulasi depresiasi yang kita hapus di tahun lalu. Nah, dulu baru dihapus 7.500 ya. Maka akumulasi depresiasi di jurnal ini akan kita hapus 7.500. Oke. Nah, berarti nanti di tahun ketiga ya, di tahun ketiga atau tahun 2020 ya, di 2020, maka nanti di sini akan menjadi 7.500 ditambah depresiasi tahun ini 19. Jadi 17.500. Berarti tahun berikutnya lagi akan menjadi 27.500, tahun berikutnya lagi akan menjadi 37.500. Nah, selisihnya akan masuk ke return earning semua karena transaksi ini adalah transaksi upstream. Ini jurnal unrealized ya. Nah, terus berikutnya jurnal yang realized ini berbeda dengan tahun kemarin di mana jumlahnya cuma 7.500 ya tahun kemarin ya. Sekarang kita akui semuanya 10.000 karena amortisasinya penuh 1 tahun. Jadi akumulasinya kita kurang pada depreciation expense. Oke, baru yang ketiga nanti kita akan menjurnal paten ya, amortisasinya paten ya.
paten dikurang kredit 5.000 pada amortization expense 5.000. Oke. Berikutnya adalah menghapus dividen income. Kita jurnal dividen income di debit, kreditnya dividen 80.000, ya 80%-nya 100.000. Dan yang terakhir adalah NCI expense. Di sini 39.000. Di mana angkanya berasal dari net income 200.000 terus dikurangi dengan amortisasi paten. Amortisasi paten sebesar 5.000. Nah, di sini ini tidak kita kurangkan di NCI karena realize ini adalah jatahnya P saja, ya. Jadi NCI tidak dapat, maka hanya net income dan paten. Maka saldo adjustednya akan menjadi 195.000. Terus nanti kita kalikan dengan 20% akan ketemu 39.000. Oke. Nah, terus berikutnya dividen akan kita kredit 20.000 dan NCI-nya sisanya adalah 19.000. Berikutnya pada metode equity, ya. Nah, sebelum kita eliminasi kita masuk jurnal umumnya. Di jurnal umumnya nanti kita akan menjurnal yang pertama adalah menerima dividen dulu 80.000 pada investment in S 80.000. Oke. Dan berikutnya adalah jurnal pengakuan pendapatan dan penyesuaiannya. Jadi ada 3 jurnal kalau mau dipisah. Yang pertama adalah net income-nya. Ya, bagian net income ini 80% dikalikan net income-nya. Terus yang kedua, ini adalah amortisasi paten. Ya, ini 80% juga. 80%-nya paten, ya. Amortisasi paten. Dan yang ketiga, ya, ini akan kita tambahkan dengan realized gain-nya, realized profit-nya. Oke. Nah, realized profit yang kita tambahkan adalah 100%, ya, 100%. Jadi realized profit-nya kan 10.000 tadi. 10.000 kita akui semuanya karena ini adalah transaksi downstream. Jadi semuanya adalah punya induk. Jadi di sini 10.000. Ya, jadi dan kalau kita gabung nanti income from S-nya itu akan menjadi 166.000, yang didapat adalah investment in S 166.000. Maka eliminasinya adalah yang pertama, ketika kita mengeliminasi intercompany tadi, equipment akan kita kredit 5.000, akumulasinya sama seperti ini, ya, itu sebesar depresiasi yang sudah kita lakukan di tahun lalu, tahun sebelumnya, ya, sebesar 7.500 pada investment in S, bukan RE, ya, melainkan pada investment in S. Oke. Bedanya di sini, beda dikit ya, sama seperti tadi sih. Terus berikutnya kita akan menjurnal yang kedua ini, jurnal realize-nya sama, terus amortisasinya sama, terus berikutnya NCI-nya juga sama. Yang berbeda adalah jurnal menghapus income. Di sini income yang dihapus bukan dividen income, melainkan income from S sebesar yang sudah kita jurnal di metode equity-nya, di jurnal investasinya. Maka income from S akan kita hapus sebesar 166.000. Kita akan mengkredit dividen kita sebesar 80.000, maka sisanya sebesar 86.000 ini akan kita hapus pada investment in S. Nah, yang berbeda di sini dan di sini. Oke, maka depreciable yang downstream selesai.